Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destalia Fitri dengan NIM C0304211044. Kelas Praktikum Tek AP2. Pada video ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai praktikum pertemuan 11 mata kuliah rangkaian logika dan teknik digital mengenai rangkaian memori. Memori sendiri merupakan rangkaian digital untuk menyimpan kata-kata biner yang dapat berupa program ataupun data. Yang secara umum, memori ini merupakan kumpulan dari register-register. Nah, kata-kata biner di dalam memori ini terorganisir dalam nibble, yaitu 4 bit, kemudian ada byte 8 bit, kemudian ada word 16 bit, dan double word 32 bit. Kemudian untuk tipe memori sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada non-volatil dan yang kedua ada volatil. Nah, tipe memori non-volatil ini yaitu jika daya listrik yang dialirkan ke dalam memori dimatikan, maka data yang disimpan pada memori tidak akan hilang. Contohnya itu ada ROM atau read-only memory. Yang kedua itu ada tipe memori volatil, di mana jika daya listrik yang dialirkan ke dalam memori dimatikan, maka data yang tersimpan di dalam memori juga akan hilang. Contohnya itu RAM, random access memory. Di dalam memori juga terdapat kapasitas memori, yaitu kemampuan memori untuk menyimpan bit datanya. Nah, kapasitas memori ini ditunjukkan oleh lebar alamat atau jumlah lokasi dan juga lebar data atau jumlah bit per kata dari memorinya. Kemudian di dalam sistem memori komputer itu terdapat alamat-alamat biner, di mana alamat-alamat biner ini biasanya berisi 16 bit atau lebih. Yang jika mengandung 16 bit, maka alamat biner ini akan dikonversikan ke dalam alamat heksadesimal. Nah, ini merupakan gambar dari rangkaian memori yang telah saya buat. Kita lihat pembuatan dari rangkaian memori. Untuk membuat rangkaian memori ini diperlukan IC 7489, 42 input, 42 logic set sebagai input data, kemudian 42 logic set kembali sebagai alamat untuk menyimpan inputannya. Kemudian ini ada 2 inputan sebagai saklar write dan probe. Kemudian di sini ada 42 resistor untuk mengambil tegangannya, ada power, lalu 0, 42 0, dan juga logic probe sebagai outputnya. Nah, pada video pembuatan rangkaiannya, di sana terdapat kekeliruan di mana seharusnya urutan untuk input data itu berada dari bawah ke atas, sedangkan pada video pembuatan itu dari atas. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, yang pertama kita akan masukkan input, bisa kita masukkan input terlebih dahulu, ataupun kita bisa masukkan alamatnya terlebih dahulu. Kemudian, jika input dan alamat sudah kita masukkan, dan kedua saklar bernilai 0, maka rangkaian memori ini sedang menulis inputan datanya pada alamat. Kemudian jika pada write ini diberikan nilai 1, maka rangkaian ini sedang membaca, di mana alamat sedang membaca inputan datanya. Untuk menampilkan itu, kita inputkan alamatnya dan pastikan write dan proc ini sudah bernilai 1. Lalu ubah nilai proc-nya menjadi 0. Kemudian jika akan mengubah ke alamat berikutnya, maka proc-nya itu diubah nilainya menjadi 1 terlebih dahulu, kemudian inputkan alamatnya, lalu ubah lagi proc-nya menjadi 0. Untuk menguji rangkaian memori ini, di sini sudah terdapat tabel pengujiannya. Oke, untuk yang pertama, kita akan menyimpan data pada alamat 1000 dengan inputan 0111. 1000 dengan inputan 0111. Kita jalankan. Nah, jika pada saklar proc dan write ini bernilai 0 keduanya, maka itu artinya pada rangkaian memori ini sedang menuliskan inputan data ini pada alamatnya. Kemudian, nah di sini alamat ini akan membaca inputan datanya. Kemudian proc kita bernilai 1.
Untuk yang kedua, itu pada alamat 0100 dengan inputan data 011 0011. Kita simpan. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, itu alamatnya 0010 dengan inputan datanya 0001. 0001. Kita simpan. Untuk yang keempat, itu disimpan pada alamat 0001 dengan inputan 0010. Kemudian kita simpan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memanggil alamat yang tadi untuk membuktikan apakah sudah tersimpan pada alamatnya atau tidak. Oke, yang pertama itu alamat 1000. 1000. Nah, di sini untuk memanggil alamatnya, kita pada sakar write kita beri nilai 1 dan pada sakar drop kita beri nilai 0. Dan hasil output yang dikeluarkan akan sama dengan yang disimpan sebelumnya, yaitu 0111. Kemudian untuk alamat yang kedua, kita panggil 0100 kita panggil dan akan menghasilkan output 0011 sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, kita panggil 0010 akan menghasilkan output 0001 benar. Kemudian yang keempat, dengan alamat 0001 panggil akan menghasilkan output 0010. Keempat 0010. Berarti dari keempat percobaan yang telah tadi kita lakukan, rangkaian memori ini sudah benar. Kemudian untuk yang kelima, kita akan menyimpan pada alamat 0011 dengan inputan 0100. Kita sini. Oke. Kemudian untuk yang keenam, pada alamat 1011 dengan inputan 1000. Kita simpan pada alamatnya. Kemudian untuk yang ketujuh, dengan alamat 0111 dan inputan data 1110. Kebalikannya ya. 1110 simpan. Untuk yang alamat terakhir itu semuanya 1 dengan semua alamatnya itu 1 dengan inputan 1100. Sini kita buat semua input yang jadi 0 terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuktikan 4 percobaan dari selanjutnya, yaitu dari yang ke-5 sampai ke 8. Untuk yang kita ambil yang terakhir dulu, yaitu untuk percobaan ke-8 dengan alamat 1111. Kita panggil dan dia akan menghasilkan output itu 1100. Berarti sudah benar. Kemudian yang ketujuh itu alamatnya 0111 kita panggil
dia akan menghasilkan output 1110. 1110. Nah, kemudian yang ke 0 itu 1011 panggil akan menghasilkan output 1000. Benar. Kemudian yang kelima dengan alamat 0011 akan menghasilkan output itu 0010. Yang kelima coba kita dulu. Berarti harusnya deretan itu 0100. Oke, coba kita simpan ulang. Kita simpan inputan yang kelima itu 0100 dengan alamat itu 0011. Kita simpan itu. Kita coba panggil kembali 0100. Oke, sudah benar. Jadi yang percobaan itu saya salah menginput. Jadi rangkaian memori yang telah saya buat ini sudah bisa menyimpan inputan data pada alamat yang sesuai dengan tabel pengujian. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.